Pernahkah kamu membayangkan jika hasil kerja kerasmu bukan untuk keluargamu, melainkan harus diserahkan kepada pemerintah? Itulah yang dialami jutaan rakyat Indonesia pada masa penjajahan Belanda melalui sistem yang dikenal sebagai tanam paksa. Semuanya bermula setelah berakhirnya Perang Jawa pada tahun 1830. Perang yang berlangsung selama 5 tahun itu menguras keuangan pemerintah kolonial. Belanda membutuhkan sumber pemasukan baru dengan cepat untuk menutup kerugian dan membayar utang negaranya. Lalu, Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch memperkenalkan sebuah kebijakan bernama Kulturstelsel atau yang lebih dikenal sebagai tanam paksa. Secara aturan, penduduk diwajibkan menyediakan sekitar 1/5 lahannya untuk ditanami tanaman ekspor seperti kopi, tebu, nila, teh, atau tembakau. Hasil panennya kemudian diserahkan kepada pemerintah kolonial. Banyak petani dipaksa menyerahkan lahan lebih luas dari yang ditentukan. Bahkan, mereka juga diwajibkan bekerja tanpa upah yang layak untuk mengurus perkebunan milik pemerintah. Akibatnya, lahan yang sebelumnya digunakan untuk menanam padi berkurang drastis. Produksi bahan pangan menurun, sementara rakyat tetap harus memenuhi kewajiban menanam tanaman ekspor. Di berbagai daerah, kondisi ini memicu kelaparan dan penderitaan yang merenggut banyak korban jiwa. Sementara rakyat berjuang untuk bertahan hidup, hasil tanam paksa justru mengalir ke negeri Belanda. Keuntungan dari kopi, gula, dan berbagai komoditas ekspor lainnya menghasilkan miliaran gulden bagi pemerintah kolonial. Dana itu digunakan untuk membayar utang negara, membangun infrastruktur, hingga memperkuat perekonomian Belanda. Namun, penderitaan rakyat akhirnya mulai diketahui dunia. Sejumlah pejabat dan tokoh Belanda mengkritik sistem tersebut. Memasuki akhir abad ke-19, sistem tanam paksa secara bertahap mulai dihapus dan digantikan dengan kebijakan ekonomi yang berbeda. Meski demikian, luka yang ditinggalkannya tidak mudah hilang. Bagi jutaan rakyat Indonesia, tanam paksa bukan sekadar kebijakan ekonomi, melainkan simbol bagaimana penjajahan dapat mengorbankan kehidupan manusia demi keuntungan sebuah negara. Sejarah ini menjadi pengingat bahwa kemakmuran yang dibangun di atas penderitaan orang lain selalu meninggalkan jejak yang panjang. Dan memahami kisah seperti ini membantu kita melihat bahwa kemerdekaan Indonesia lahir dari perjuangan menghadapi berbagai bentuk ketidakadilan yang berlangsung selama ratusan tahun.